Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rano Karno Sihombi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521101047 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Pinang Sori kelas 9 dengan materi beriman kepada hari akhir dan mawas diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Seperti biasa, Bapak mengabsen terlebih dahulu. Anak-anak Bapak semua hadir? Hadir, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Kalau hadir semua berarti alhamdulillah sehat semuanya. Selanjutnya anak-anak Bapak persilakan untuk berdiri. Di sini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri.
tujuan daripada pembelajaran kita hari ini untuk anak-anak Bapak semuanya diperhatikan dan dipahami. Kelihatan semua? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu satu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan makna dalil nakli iman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga, meyakini akan datangnya hari akhir. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita tentang materi hari akhir. Kalau disinggung tentang materi hari akhir, pastinya sebelum kita ke materi, apa yang terpikirkan oleh anak-anak Bapak semua? Apa tentang hari akhir? Hari kiamat. Hari yang dimana akan hancurnya alam semesta. Ini dia materi kita hari ini, meyakini hari akhir dan mawas diri. Di sini Bapak jelaskan yang pertama itu pengertian daripada hari akhir. Ya. Hari akhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan, semua kehidupan, ya, seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Dan kita manusia akan dimintakan Allah yang namanya bertanggung jawab selama hidup kita di dunia. Paham? Ini gambarannya. Dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Maksudnya di sini yang selama sebelum hari akhir ini datang atau hari kiamat ini kita beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau yang namanya datang hari akhir, tidak ada yang kekal abadi. Yang dulunya ini indah dipandang oleh mata, lautan itu indah ciptaan Allah. Begitu juga gunung Bu. Itu semua nanti akan diluluhlantahkan kalau hari kiamat datang. Ini dia pengertian iman kepada hari. Tadi pengertian daripada hari akhir. Ini pengertian daripada iman kepada hari akhir. Ya. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hambanya Allah, makhluknya Allah, harus percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa hari akhir itu akan datang suatu saat. Ya, paham semua? Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa disampaikan Allah Bapak? Ini yang disampaikan Allah. Diingatkan kita manusia yang hidup ini. Apa itu Pak? Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Maksudnya di sini suatu saat kiamat akan terjadi. Ya,
beban-beban bumi akan dikeluarkan oleh bumi itu sendiri, langit akan jatuh benda-benda dari langit. Ya, isi daripada bumi ini, air laut akan dimuntahkan sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu ayat Allah. Kita diingatkan supaya bagaimana Pak? Supaya kita tidak lalai di dalam kehidupan. Di dunia ini hanya sementara. Kita akan menuju yang namanya nanti akhirat. Perhatikan, perilaku manusia terhadap datangnya hari kiamat sangat bervariasi, bermacam jenis. Ya, bagi orang yang beriman kepada hari kiamat, ini dia artinya orang yang beriman, orang yang sadar bahwa hidup di dunia sementara itu yang Bapak sampaikan tadi. Apa itu Pak? Ini dia, apa ini? Beramal soleh, artinya memperbanyak ibadah seperti sholat lima waktu, berzikir, membaca Al-Quran, dan menunaikan zakat sebagai bekal untuk akhirat. Ini yang Bapak sampaikan tadi. Ya, next, menjaga, menghindari perilaku tercela seperti kedengkian, iri hati, dan kebohongan, serta memupuk akhlak terpuji seperti bertanggung jawab, amanah, dan rasa syukur. Artinya di sini yang kita hindari perilaku tercela, kedengkian, iri, nggak boleh. Orang contoh, misalkan Bapak contohkan kawanmu berprestasi di sekolah, juara, kita iri Bapak, dengki sama dia, tidak boleh. Kita bisa membuat dia menjadi suatu motivasi. Itu yang diajarkan, bagaimana, kenapa dia bisa menjadi juara. Itu dia. Kita tengok dia bagaimana cara belajarnya, dia kedisiplinannya bersungguh-sungguh apa tidak. Kalau dia contoh bagus, mari kita contoh. Kalau bisa kita evaluasi diri untuk lebih baik lah. Itu caranya. Perilaku orang yang tidak beriman atau ingkar, tidak percaya dengan hari kiamat. Padahal sudah dijanjikan Allah, sudah disampaikan Allah melalui Al-Quran, dijelaskan semua. Nah ini dia, mengabaikan akhirat, cenderung tidak peduli dengan kebaikan akhirat dan hanya memikirkan kesenangan duniawi. Artinya di sini memikirkan kesenangan duniawi, masa bodoh, tidak perlu mana yang hak, mana yang batil, tidak perlu mana yang halal, mana yang haram, hantam semua. Kalau menurutkan yang namanya memikirkan kesenangan duniawi, itu yang saya sampaikan tadi. Tidak pernah berpikir ini halal apa tidak, ini hak saya apa tidak. Main embat terus, ambil saja, tak boleh, dilarang di dalam Oke, next. Melakukan kemaksiatan, mengerjakan berbagai dosa dan maksiat tanpa rasa takut karena tidak yakin akan adanya hisab, perhitungan, dan balasan. Ini yang sama-sama apa semuanya? Karena dia yakin hidup cuma di dunia. Jadi dia sesukanya melakukan yang namanya kemaksiatan. Karena dia tidak yakin suatu saat di hari akhir akan diminta yang namanya bertanggung. Tadi sudah Bapak sampaikan, ya, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nantinya kita semuanya kembali kepada Allah, akan diminta pertanggung apa yang kamu lakukan kolan-kolan selama hidup kamu di dunia. Oke. Next. Berperilaku buruk, terjerumus pada akhlak tercela seperti hasad, dendam, dan tamak karena tidak memiliki pegangan moral yang kuat. Ini dia akhlak yang tidak bagus moralnya. Ya, contoh akhlak yang tidak bagus dalam perilaku, selalu berpandangan buruk kepada temannya. Tahu berpandangan buruk? Tidak siap, contoh nanti atau terlambat datang temannya ke sekolah, jangan selalu kamu mengapakannya langsung. Kawanku ini tiap harinya ini terlambat. Tanya dulu, baru tahu kamu kenapa dianya terlambat.
Ternambah jam kita langsung seujon berpikiran yang tidak baik. Ada kawan contoh tidak siap tugasnya, tanya dulu kenapa. Misalkan di kelas, ada yang namanya di kelas itu untuk keperluan kelas. Ada yang namanya sosial. Misalkan dia terlambat membayar sosialnya atau dia selalu berjanji besoklah, kita tanyakan kenapa dia tidak bayar sosialnya. Mungkin dia tidak mampu atau tidak ada uangnya, jangan pula langsung ini terus dia ini tidak membayar sosial, itu tidak bagus. Buang dari pikiran kita hal-hal yang enggak berpandangan buruk kepada orang lain atau teman kita sendiri. Oke, dari penjelasan Bapak tentang hari akhir dan mawas diri, ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Kelompok 1 ada. Kelompok 2. Kelompok D ada. Paham semua? Paham? Alhamdulillah. Jadi sebelum Bapak nanti memberikan tugas daripada materi kita, di sini ada yang namanya video tentang ilustrasi hari akhir. Ya, ini semua diperhatikan, disimak dan diperhatikan. Itulah video dari tadi, ilustrasi tentang hari akhir untuk meningkatkan daripada keimanan kita kepada Allah. Artinya meningkatkan bahwasanya kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Di sini Bapak akan membagikan tugas per kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini Bapak harapkan di dalam pengerjaannya berdiskusi antara temannya satu sama yang lain ya. Bapak akan bagikan.
Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Kalau ada yang tidak tahu nanti atau kurang paham boleh tanyakan sama Bapak. Silakan berdiskusi, silakan. Oke, kita tes breathing dulu kita ya. Coba tengok udah. Ayo semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Ayo semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan. Kelompok 1 sudah bagaimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Ya, Pak. Di sini kita akan memulai daripada mempresentasikan untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Di sini Bapak persilakan kelompok 1 silakan. Oke, kelompok 2 silakan. Silakan maju ke depan. Kelompok yang lain perhatikan. Ayo, baik.
silakan yang mau bertanya. Bagaimana caranya menumbuhkan keimanan kita terhadap hari akhir? Bagaimana cara menumbuhkan di hati kita tentang iman kepada hari akhir? Kelompok satu pertanyaannya kan? Oke, silakan kelompok dua dijawab. Sudah siap catat, silakan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Jawabannya adalah menumbuhkan keimanan terhadap hari akhir. Kita dapat melakukannya dengan memperbanyak amal soleh seperti: 1. Meningkatkan ibadah dan amal soleh. Contohnya: 1. Berbanyak sholat, 2. Berzakat dan bersedekah, 3. Puasa, 2. Memperbaiki perilaku sehari-hari. Contohnya adalah: 1. Menjaga lisan dan perbuatan, 2. Bekerja dengan jujur, 3. Bergaul dengan orang soleh. Itulah jawaban dari kelompok 2. Apakah jawabannya sudah puas untuk kelompok 1? Bagaimana kelompok satu? Wah, Pak. Oke, untuk jawabannya kita kasih dulu nilai aplaus dulu. Baiklah, ini hasil dari presentasi kami dan kelompok 2. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 silakan. Perilaku yang bertentangan menunjukkan diri kesempurnaan iman. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan yang ingin bertanya, silakan. Gimana kelompok 1, kelompok 2 pas? Pas, Pak. Oke, silakan betul. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu aplausnya. Perhatiannya semua anak Bapak. Di sini Bapak menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 3 sampai kelompok 3, artinya di sini tentang perilaku manusia tentang beriman hari akhir dibagi menjadi 2. Ada yang mengimani hari akhir dan ada yang tidak mengimani. Di sini pesan Bapak supaya kita mencernihkan bahwasanya kita sudah belajar tentang hari akhir, mengimani yang namanya hari akhir. Kita memberikan contoh yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu, Pak? Jangan cuma di lisan saja, kita tunjukkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Itu yang Bapak sampaikan tadi, kita jangan lupa melaksanakan yang namanya ibadah. Rajin, lebih termotivasi lagi. Salah satunya itu adalah mendirikan yang namanya sholat. Itu paling utama. Itulah yang bisa Bapak sampaikan kesimpulan daripada kelompok 1 sampai 3. Di sini Bapak mengingatkan kembali daripada materi hari kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir dan mawas diri. Ya, di sini Bapak sampaikan kembali tentang apa itu hari akhir, hari berakhirnya seluruh yang namanya kehidupan, baik di dunia maupun di alam semesta. Tidak ada lagi aktivitas sebagaimana biasanya. Dan kita nanti akan dimintakan Allah yang namanya pertanggungjawaban. Apa itu arti beriman kepada hari akhir, Pak? Kita sebagai seorang Islam itu
bahwasanya hari akhir atau kiamat itu akan datang. Sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan dan sudah disampaikan Allah melalui Al-Quran, Quran surah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Jadi di sini untuk mengevaluasi pertemuan kita berikutnya, Bapak kasih tugas perorangan. Paham? Pak. Oke, sebelum Bapak kasih tugasnya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Di sini untuk menutup daripada pertemuan kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bapak mintakan 13 yang memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita dari pelajaran. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan disampaikan Allah menurut kita untuk pertemuan berikutnya. Sudah kita tutup dengan bacaan doa. Bapak izin, Bapak akhiri dengan salam.